Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir masjid mushola, khususnya mushola kita bersama, mushola Al-Ikhlas, seluruh jajaran takmirnya, semoga dengan kehadiran kita semuanya menjalankan aktivitas sholat berjamaah, kemudian diiringi dengan majelis ta'lim, mudah-mudahan mushola kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum tema yang akan kita bahas pada malam yang penuh dengan berkah ini, ada satu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang mencintai rumah Allah, dan mereka orang-orang yang selalu berusaha untuk memakmurkan rumah Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan tempat naungan di padang mahsyar, di mana di saat itu nggak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun, 7 golongan. Di saat di sana orang kepanasan, ini orang nggak merasa panas. Di saat di sana orang merasakan kehausan, ini orang nggak merasa kehausan. Di saat orang di sana rata-rata mengalami kegelisahan, kesusahan, kekhawatiran, ini 7 orang mendapatkan naungan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara 7, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang laki-laki atau perempuan yang memang hatinya itu selalu cinta dengan rumah Allah. Rajulun qalbuh, hatinya, mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu gumantung terhadap rumah Allah, baik itu yang berupa masjid ataupun yang berupa musola. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Amin ya rabbal alamin. Dan ini salah satu kabar gembira. Maksudnya kabar gembira ini sudah jelas, paten, tinggal kita menjalankan mawon. Tidak perlu kita ragu-ragu dengan firman Allah nopo hasabda Rasulullah, yang jelas pasti hak yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hal yang benar, hal yang tidak menimbulkan suatu keraguan atau kebohongan. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dari ini keterangan dulu di zaman Rasulullah ada perempuan pekerjaannya menyapu masjid. Tangdhiful masjid, pekerjaan itu resik-resik rumah Allah, masjid maupun musola. Perempuan ini namanya Ummu Mihjan. Sinten bu namanya? Ummu Mihjan. Panggilannya Ummu Mihjan.
kesibukannya, kesehariannya nggih niku resik-resik rumah Allah, resik-resik masjid. Masya Allah, monggo nggih. Ya Rafiq nggih, takmir masjid Babus Salam kali. Para jamaah monggo monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Perempuan yang bernama Ummu Mihjan niki pekerjaan di zaman Rasulullah niku perhatian kalian masjid, kalian rumah Allah. Jadi kesibukannya niku tanziful masjid, membersihkan masjid, membersihkan rumah Allah. Nggak lama kemudian Rasulullah ini ziarah di dalam kuburan, ziarah dengan para sahabat, masuk ke dalam kuburan. Dalam kuburan dilihat ada kuburan baru, ada makam baru yang sebelumnya nggak ada. Nah, berarti kan dari ini isyarah berarti Rasulullah suka ziarah kubur. Buktinya tahu ini kuburan baru, ini kuburan lama. Nah, dan itu perlu kita contoh, perlu kita contoh. Jadi ziarah kubur niku sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, anjuran. Nggih. Tudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkan kita dengan akhirat. Akhirnya Rasulullah matur, "Hei para sahabat, ini ada kuburan baru, kuburan milik siapa?" Dijawab oleh para sahabat, kuburan milik Ummu Mihjan. Oh, Ummu Mihjan yang suka membersihkan masjidku. Nggih ya Rasulullah. Oh, kenapa kok kalian tidak memberikan kabar tentang kematian beliau Ummu Mihjan, supaya aku bisa menghadiri jenazahnya dan aku bisa mensolatinya? Para sahabat mengatakan, maaf ya Rasulullah, wafatnya Ummu Mihjan siang hari dalam kondisi panas, sehingga kami tidak ingin membangunkan istirahat Anda dan membuat Anda niki keletihan dan kecapean dengan menghadiri jenazahnya Ummu Mihjan. Akhirnya Rasulullah sholat menyolati fulanah ini di atas kuburan. Dan ini ilmu baru bagi orang seandainya yang punya kerabat ketinggalan jenazahnya, mungkin sudah dimasukkan ke kuburan, sangat-sangat disunahkan untuk mendatangi kuburan dan sholat di atas kuburan. Nah, ini kita dalilin ya. Bahkan bukan hanya pas hari H, selama seseorang itu ketika si jenazah itu meninggal dunia, dia sudah sah sholat jenazah walaupun setahun sebelumnya boleh sholat. Okay. Nah, berarti kita boleh nyolati Mbah Sunan Giri. Tuh udah bisa, Mbah Sunan Sirika Pundut kita belum lahir. Setiap jenazah kalau kita nggak mengalami sholatnya, ketika jenazah pas meninggal dunia kita sudah akil balik, sah nyolati, maka boleh menyolati walaupun seandainya di dalamnya sudah berupa tulang belulang, boleh. Okay, supaya mendapatkan fadilah nyolati jenazah. Kan hadiah saking Allah kan 2 qirat. 2 qirat niku 2 gunung Uhud. Barang siapa menghadiri jenazah kemudian ikut menyolati, masya Allah, masya Allah. Tambah kata saat pelebaran musola gitu ya. Mudah-mudahan berkah, manfaat, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Monggo Bapak Janggih takmir an-nur, monggo. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, kita kembali niku sunah. Akhirnya Rasulullah niki nyolati di atas kuburan. Sebelum kita lanjutkan, memangnya siapa ini? Perempuan siapa ini kok sampai Rasulullah niku nyolatin? Apakah dia orang yang hafal Quran? Apakah dia orang yang alim? Apakah dia cuma pekerjaannya menyapu masjid.
bagaimana kira-kira kondisi di hadapan Allah bagi orang bukan sekedar nyapu. Nek nyapu kan cuma ngersii keluar, membuat masjid musola itu makmur. Kira-kira seperti apa kalau Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, lihat orang seneng azan. Loh, lihat orang Masya Allah seneng jadi imam, lihat orang Masya Allah seneng ngaji teng rumah Allah, lihat orang suka memakmurkan. Kita bayangkan kalau seandainya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, lihat pulau kali panjenengan koyo nopo Pak senengi, amin Allahumma. Lihat tiang nyapu tok nih lho, nyapu tok, nyapu masjid bar keluar, coba nyapu tok, membersihkan rumah Allah Ta'ala. Perhatiannya Rasulullah kepada jenazah si fulana yang tidak ada kerabatnya, tidak ada sanak-saudara seperti itu, sampai disolati. Kata para sahabat, memangnya kenapa ya Rasulullah jenengan kedah nyolati? Kata Rasulullah, setiap jenazah yang aku solati dosanya diampuni oleh Allah. Nah, artinya Rasulullah niku rahmah lil alamin. Kalau Rasulullah sana hidup sampai saat ini, maka pasti beliau akan perhatian kepada jenazah orang-orang yang senang masjid dan musola. Niku maknanya tamriku. Mak Rasulullah umurnya buatan panjang, semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau diperkirakan seandainya di kalangan kita, di masa kita ada Rasulullah, maka Rasulullah akan senang kepada orang yang senang terhadap masjid dan musola, akan dibangga-banggakan, akan dicintai, akan disyafaati, dan akan dimuliakan oleh Rasulullah di alam barzah sebelum kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan kumpul dengan Rasulullah di surga, amin ya rabbal alamin. Setelah itu Rasulullah nggak langsung pulang, bercengkrama alias ngajak ngomong. Nah, Nabi niku nopo mawon bisa, karena dikasih oleh Allah Ta'ala yang namanya mukjizat. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Di antara cerita sebelum saya lanjutkan, Nabi Isa dituntut oleh kaumnya untuk menghidupkan Nuh alaihi salam. Jaraknya berapa ribu tahun. Datang Nabi Musa di depan makam Nabi Nuh, lalu dengan izin Allah, Nuh gum biiznillah, wahai Nabi Nuh bangun. Bangun Pak Nabi Nuh. Hah? Sing umure pinten niku 950 tahun. Oh, enak lah iso bangun maneh ngoten nggih. Hah? Ketika bangun Nabi Nuh ditanya, wahai Nuh, kata Nabi Isa, dunia menurut Anda seperti apa? Badai takut dunia, jangan yang masih hidup, tapi tanyalah yang sudah mati. Nek wani tapi. Nggih, kalau pengen dunia seperti apa kedudukannya, jangan tanya kepada orang yang masih hidup, dia nggak tahu dunia. Walaupun pinternya seperti apa, cerdasnya seperti apa, pandainya seperti apa, dia tidak tahu hakikat dunia seperti apa. Tapi tanyakanlah orang yang sudah meninggal dunia, tapi nek nopo wani, gak melayu dan bunga. Nah, ini cerita nih. Nabi Nuh 950 tahun hidup Pak. Kalau seandainya diperkirakan awak dewi umurnya 100, kira-kira mobilnya piro Pak? Omahe piro ya? 950 tahun hidup. Beliau mengatakan, wahai Isa, saya mendapati dunia seperti masuk dalam ruangan satu pintu, kemudian keluar dari pintu lain, melebu metu. Itu dunia. Dibanding daripada masa yang begitu lama di alam barzah, ibarat seperti dunia dengan umur Nabi Nuh 950 tahun, kados melebu keluar, masuk ruangan dengan satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Metu tok, gak mendek Pak, gak tengok-tengok, masuk langsung keluar. Itu ibarat masa di dunia yang dialami oleh Nabi Nuh dibanding daripada masa yang dirasakan di alam
zah. Loh, ini yang mengatakan Nabi Rasul, orang yang sudah jelas masuk surga, seperti itu pendapatnya tentang perbedaan antara dunia kalian alam barzah. Mudah-mudahan dunia kita hasanah, mudah-mudahan akhirat kita hasanah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lanjut cerita. Lo bawakan cerita ini tentang kemuliaan masjid dan orang-orang yang ada di dalam masjid atau musola atau rumah Allah. Rasulullah bertanya, hei Ummu Mahjan, apa yang kau dapati saat ini? Loh, cerita ini diterangkan oleh ulama ahli hadis, kemudian ditulis oleh ulama hadis dalam kitab hadis, kemudian kita kaji. Tujuannya apa? Agar kita bisa meniru. Agar apa? Kita bisa meniru. Ya, cuma sekarang masjid selalu bersih, musola selalu bersih. Piye cara nyaponi kan ngoten. Ya pakai yang lain. Mungkin gak nyaponi, mungkin napa? Mbah bayar listrik kan ngoten saged ya. Dan lain-lainnya. Nggih. Akhirnya jawab niki Ummu Mahjan, ya Rasulullah, pahala dari sekian pahala yang paling nikmat aku rasakan saat ini adalah pahala nyaponi masjid. No? Pahala nyaponi masjid, di ganjaran nyaponi masjid. Ya. Maka beruntung ketika seseorang itu disandarkan kepada sesuatu yang mulia. Seperti ini maaf pelayan ini siapa? Pelayani pangeran. Loh, mulia Pak. Tanpa mengecilkan, ini pelayan siapa? Pelayan hotel seandainya. Ini pelayani masjid. Allahu Akbar. Iki pelayani Allah. Mulia. Ini pelayannya para pelajar. Ini khotimnya para kiai. Mulia karena dinisbatkan dengan perkara yang mulia. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan bagaimana? Setelah ditanya bahwa kenikmatan di alam barzah yang dirasakan saat itu yang paling nikmat adalah pahalanya menyapu masjid, kata Rasul, saya melihat dia di dalam surga, fil jannah, dan saya lihat dia sedang duduk di atas kursi yang terbuat dari emas di dalam surga. Satu cerita insya Allah bisa memberikan motivasi kepada kita. Ini hasil baru orang yang nyaponi masjid, nyaponi musola. Bagaimana kira-kira pahala orang yang 5 waktu jamaah di masjid musola? Mudah-mudahan Allah Ta'ala takdirkan untuk kita semuanya, amin. Bagaimana orang-orang yang dinisbatkan oleh Allah Ta'ala menjadi merpati masjid dan musola. Merpati ini apa? Masjid dan musola. Ada pengajian, datang bersama-sama. Ada maulidan, datang bersama-sama. Monggo malam ini setelah isya maulid niku tenggene musola napa? Islahil mukminin. Jenengan gadai wekdal monggo nggih hadir, insyaallah mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat, amin ya rabbal alamin. Sehingga dari sini Rasulullah bersabda, rubbanu ummati al-qu'ud fil masajid. Orang-orang yang selalu duduk di masjid musola itu sebutannya ruhbaniyah ummati. Atas mana ruhbaniyah? Ulama kelas tinggi. Ulama niku masya Allah, di atas ulama sebutannya ruhbaniyah. Kalau bahasa orang-orang ahli kitab niku bahasanya pendeta. Tapi kalau orang Islam bukan sebutannya pendeta, ulama. Di atas ulama namanya ruhbaniyah ummati. Ini titel yang mengatakan Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah mengatakan orang-orang yang suka terhadap rumah Allah, cinta dengan rumah Allah, menghormati rumah Allah, memakmurkan rumah Allah Ta'ala, titelnya apa? Ruhbaniyatu ummati.
Mereka orang-orang pilihan dari kalangan ulama-ulama Allah Ta'ala. Sifatnya simpel, al-qu'ud fil masjid, kerasan ning masjid. Kita mboten. Jangan kalau kerasan ning masjid napa teng warung. Dijawab Pak, dijamon Pak, monggo dijawab Pak. Jangan ngaji kok saat suwi men Ustaz. Warung bondo 5.000 rong jam. Pun ini alamat nggak bisa ditampakkan antara jenengan kali Allah. Nek jenengan di dalam mesin niki merasa tenang, basa tubane merasa angker, napa? Angker, seneng, mendapatkan rohaniyah, maka insya Allah jenengan termasuk alamat tiang-tiang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, sab'atun, dari golongan 7 orang yang akan mendapatkan tempat naungan kelak nanti di hari kiamat. Makanya perbedaan antara masjid kalian pasar, wong sing paling apik dari kalangan wong sing ning pasar, orang yang terlambat datang cepet metune. Terlambat datangnya ke pasar tapi cepat pulangnya, itu orang yang baik. Beda dengan di masjid, orang yang paling apik itu orang yang paling pertama datang, terakhir metune. Paham Pak? Jadi mungkin sing terakhir sing paling apik jam 12 lagi metu. Itu perbedaan. Makanya ketika sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, ayyul biqa'i afdal, tempat yang paling afdal itu apa? Kata Rasulullah, wallahu a'lam, saya enggak tahu, saya akan tanyakan ke Jibril. Rasulullah tanya kepada Jibril, ya Jibril, umatku mengatakan ayyul biqa'i khair wa afdal, tempat apa yang paling afdal? Jibril mengatakan wallahu a'lam. Ini bisa kita ambil bahwa ilmu niku kedah ngaji, ilmu niku kedah bersanad, kedah muwajahah kalih para guru, gurune palih guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku hebat. Nggih, tenggene padang mahsyar awakmu ngaji bisa apa? Mbek Google, gak gaya blas. Kiai Haji Google, aduh gak gaya blas. Dengan siapa? Dengan Yai Asrori. Ini salah setunggalipun santri ini pun Yai Asrori, Yai Rafiq itu. Sanate kuat. Dengan siapa? Dengan siapa? Kiai Fulan, Kiai Fulan. Barang sing sitoke dengan Kiai Google, gak masuk belas. Gak ono didelok urut-urutan kitab-kitab nama-nama kiai, gak ono jenenge nama Kiai Google. Loh, bener, leres, ilmu itu nggak harus datang. Di dalam kamar sendiri itu bisa orang jadi alim pinter, iya, apalagi sekarang media di mana-mana kok. Lewat YouTube bisa, lewat, cuma nggak gaya, kenapa? Nggak gaya. Ketika ditanya dengan padang masa nih kalau agul-agulan ambek sanatku dari guru sampai Nabi Muhammad. Iki sanatnya dari Google, dari YouTube, bukan. Walaupun YouTube itu bermanfaat, tapi beda antara kita datang dengan muwajahah, datang di dalam majlis dengan bersama-sama, otomatis keberkahannya tambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut cerita, malaikat Jibril nggak tahu. Sebelum saya tanya kepada Allah, ditanyakan kepada Allah, ya Allah, ayyul biqa'i afdal, tempat yang paling afdal itu apa? Kata Allah, masajidi, masjid dan musolaku. Jadi kula kalih panjenengan atas izin Allah Ta'ala, okay, diletakkan oleh Allah Ta'ala di tempat di dunia yang paling afdal. Berapa kali? 5 kali ketika adzan 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengundang kita di rumahnya di dunia, insya Allah diundang oleh Allah Ta'ala di rumahnya di akhirat, yakni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kepada kita rasa cinta terhadap masjid
dan mudah-mudahan masjid pula dan musola pula cinta kepada kita, amin ya rabbal alamin, sehingga kita mendapatkan sir dan barokah daripada masjid dan musola, amin amin ya rabbal alamin. Pun terkait tentang ini pembahasan, sedikit yang ingin saya sampaikan di sini adalah pentingnya kita semuanya menjaga yang namanya lisan. Kenapa saya aturkan pada pertemuan kali ini? Karena niki musim apa? Jadi itu gak ngerti sana Pak. Musim apa nih? Musim panas, betul, musim panas, nggak ada hujan, panas. Hati-hati, okay? Menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Kalau pengen selamat, tok jaga yang namanya lisan. Pengen kita selamat, salamatul insan, selamatnya manusia fi hifdzil lisan, ketika lisannya itu selamat. Artinya apa? Anggota yang kecil ini dijadikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam sumber keselamatan. Begitu pula sebaliknya. Berarti celakanya manusia itu letaknya ada pada jeleknya suatu lisan. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke. Kalau yang keluar itu kotor, maaf, nggak bisa ditarik kembali, Pak. Nek wis metu, yo wis, Pak. Nggih. Nggak bisa ditarik kembali. Niki masalahnya ngoten. Kalau sudah sesuatu yang buruk keluar dari lisan kita, sudah keluar nih, apa bisa ditarik? Tidak bisa ditarik. Makanya perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik, nek tiang mukmin niku sebelum mengatakan difilter dulu pakai akal. Tapi nek tiang munafik, napa? Ngomong dulu baru akalnya nyantol. Juga bisa, Pak. Tiang mukmin sebelum berkata, sebelum mengucapkan, difilter dulu. Adakah yang lebih baik? Bukan sekedar baik. Ada baik, ada baik, ada baik. Ada yang lebih baik. Kadang-kadang kita ada WA dari teman-teman dimuliakan oleh orang-orang. Ada istilah suwun, SWN. Ada matur suwun. Ada yang jazakallahu khairan. Ayo, sing apik sing ndi? Apa thank you? Apa trims? Jazakallahu khairan. Apalagi sekarang stiker banyak-banyak, tinggal tag langsung jazakallahu khairan. Loh, SWN orang paham, bagus. Matur suwun luwih bagus malih jazakallahu. Bahasa Arab di dalamnya terdapat doa yang tidak bisa dibatasi dengan dunia. Apa? Semoga Allah memberikan Anda balasan. Loh, Allah langsung yang memberikan. Matur suwun, saya ini ucapan, tapi beda dengan kata-kata jazakallahu. Satu contoh ini aja, bisa kita kiaskan kemana-mana. Man sunya ilaihi ma'ruf, barang siapa dimuliakan oleh orang. Man sunya ilaihi ma'ruf, ada orang datang kepada kita memberikan sesuatu, kita menjadi mulia, terhormat. Kemudian fakafi'u, kalau bisa balas. Ternyata nggak ada yang digunakan untuk balas. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu faqul jazakallahu. Kalau nggak ada yang ente gunakan untuk membalas, maka ucapkanlah minimal jazakallahu, fa innahu ablaghu fit thana. Karena ucapan jazakallahu khair adalah ucapan untuk balas terima kasih yang tidak bisa ditandingi dengan ucapan yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad, sekedar ucapan tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ucapan. Terus kita kembali
Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Imam Syafi'i niku imam alim ahli ibadah top. Ketika datang seseorang bertanya tentang masalah, wahai imam, ini saya punya masalah, tolong dijawab. Imam Syafi'i niku meneng lama, boten langsung dijawab, kata si ngomong langsung ceplos sana. Difilter dulu, diangan-angan dulu lama. Kata orangnya, wahai imam, Anda ini pinter, kenapa lama menjawabnya? Kata Imam Syafi'i, bukan masalah menjawab, cuma aku ingin mengfilter diriku, mana yang lebih diridhoi oleh Allah, diem atau menjawab. Coba. Dari tadi aku berpikir mengadakan introspeksi kepada diriku tentang makna ikhlas. Loh, kira-kira yang paling diridhoi oleh Allah adalah jawabanku, aku menjawab, ataukah aku diem untuk tidak menjawab? Itu kelasnya sinten? Imam Syafi'i. Nah, apalagi kalau zaman-zaman semacam ini, zaman apa lagi Pak? Zaman panas, betul. Oh baik. Bagaimana hukumnya niki Ustaz? Jawabannya wani biro. Wani biro. Yang haram bisa jadi halal dengan mudah, yang batil bisa menjadi hak, yang keliru bisa menjadi benar. Tinggal nopo? Tinggal nambahi tulisan. Atau mungkin tinggal tanda tangan, atau mungkin tinggal nopo? Kasih stempel, selesai urusannya. Tapi ini tiang-tiang parok kalian Allah Ta'ala akan selalu menjaga lisannya. Sehingga Sayyidina Luqman itu kan dulu pernah menjadi budak, maksudnya pernah menjadi pelayan oleh salah satu majikannya, pengembala kambing Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman itu pengembala kambing. Majikannya mengatakan, wahai Luqman, tolong keluarkan dari domba ini anggota yang paling baik. Disembelih domba lalu dikeluarkan lesan dan hati. Kenapa Pak? Lesan dan hati diberikan kepada majikannya. Hari kedua majikannya ngetes lagi, wahai Luqman, keluarkan dari domba ini anggota yang paling buruk. Disembelih, dikeluarkan hati dan lesan. Dua-duanya jawabannya sama. Hati kalian majikane matur, hei Luqman, anggota kambing itu kan banyak, ono kakinya, ono tangane, ono kepalanya. Kenapa dua-duanya kau ngambil hati dan lisan? Luqman Al-Hakim, sebutannya Al-Hakim. Di antara sifat yang diterangkan oleh Rasulullah, kan nggak semasa, jauh. Luqman Hakim itu jauh. Itu kata Rasulullah, Luqman itu suka diem. Kenapa? Pendiam. Orang itu kalau banyak diem, biasanya otaknya yang main. Tapi kalau orang ngecus, biasanya otaknya orang itu kalau diem, itu sing main otaknya, banyak tafakurnya. Niki Luqman Hakim. Karena sahibu somtin, kalau dulu Luqman itu suka untuk diem, sehingga menimbulkan kalam-kalam yang penuh dengan hikmah. Kalau kita diem kan mikir utang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rondo guyun Pak ben gak tegang. Majikannya matur, hei Luqman, kenapa dua-duanya kau milih ini, lisan dan hati? Kata Luqman, wahai majikan, dengan lisan dan hati kalau baik, semua organ akan baik. Dengan lisan dan hati kalau buruk, semua organ akan buruk. Gak ono ceritane lisane suka nyelatu, atine apik. Gak ada ceritanya kalau hati busuk organnya akan menjadi baik, gak ada. Kalau lisannya buruk, hatinya buruk, otomatis organ tubuhnya akan buruk. Begitu pula kalau lisannya baik, hatinya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Makanya ulama ahli hikmah mengatakan, ya, perbaikilah hati kamu supaya kamu mencintai semua orang.
dan perbaikilah lisan kamu supaya kamu dicintai oleh setiap orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tulis anak santri, tulis, pasang status. Hikmah dari Mushola Al-Ikhlas. Jernihkan hati supaya kamu bisa mencintai semua orang, baik itu yang sependapat atau yang tidak, baik itu yang sama-sama calonnya atau tidak. Selama hati ini kita bersih, jernih, maka insya Allah kita bisa mencintai kepada siapapun. Bahkan bukan hanya yang senang kepada kita, yang benci kepada kita pun juga akan kita bisa bermuamalah dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Begitu pula kalau lisan kita usahakan menjadi lisan yang baik, lisan yang suka memuji, lisan yang suka berzikir, lisan yang suka menyapa, maka sudah otomatis kita akan dicintai oleh setiap orang. Oleh sebab itu saya tutup kata Rasulullah dalam hadisnya, la tukfirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak-banyak bicara kecuali untuk berzikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun fil qalb. Karena kalau orang itu banyak ngobrolnya, banyak ngomongnya, ternyata yang diomongin itu bukan zikir kepada Allah, itu bisa menghasilkan kerasnya hati. Kalau sudah hati keras, bawaannya sombong, bawaannya takabur, sulit untuk menerima nasihat ibu bapak. Kalau sudah hati ini keras, kesulitan baca Quran, kesulitan untuk datang ke masjid atau musola. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi dengan menghadiri kita majelis, ada istighosah, ada sholawatan, ada tengbagus salam niki program burda, ada pengajian, ada di mana-mana. Usahakan kalau kita ada kesempatan kita hadir, insya Allah kumpul dengan orang soleh, insya Allah bersama-sama dengan orang yang soleh. Almar'u ma'aman ahab, orang tergantung orang yang dicintai. Kalau yang dicintai orang soleh, insya Allah bersama dengan orang yang soleh. Kalau dicintai orang yang takwa, insya Allah kumpul bersama dengan orang yang takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten pertanyaan monggo.